Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik, perkenalkan nama saya Gilang Agus Dede Eka Mula Putra dengan NIM D1A021417 Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dengan dosen pengampu Bapak Johannes Joni Konya, SH, MH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara, yaitu apakah pengadilan tata usaha negara secara absolut berwenang atau tidak untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa pilkada ataupun keputusan tata usaha negara yang bersifat deklaratif. Baik, saya akan menjawab dan menjelaskan terkait pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai penetapan keputusan pilkada baik di pusat maupun di daerah yang berkaitan dengan rangkaian proses pemilihan sebelum hasil perhitungan suara pemilihan umum seperti penetapan mengenai pendaftaran calon, penetapan bakal calon, penetapan calon, dan lain sebagainya. Sehingga penyelesaiannya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena penetapan atau putusan tersebut bersifat publik, unilateral, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum yang definitif, termasuk pula keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPR dan DPR. Sengketa pemilihan kepala daerah atau pilkada jika dibedakan secara garis besar menjadi dua jenis, yaitu sengketa administrasi atau sengketa awal dan sengketa akhir atau sengketa akhir. Sengketa awal atau sengketa administrasi adalah sengketa yang muncul akibat adanya pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara berkaitan dengan administrasi, pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Contoh, sengketa administrasi dapat berupa tidak diikutsertakannya pasangan calon karena tidak memenuhi syarat kesehatan dan syarat dukungan. Sedangkan sengketa atau perselisihan hasil atau sengketa akhir adalah perselisihan antara KPU provinsi dan atau KPU kabupaten kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dalam sejarahnya juga telah turut serta dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dahulu pemilihan umum kepada kepala daerah, khususnya yang berkaitan dengan sengketa administrasi atau sengketa awal. Adapun untuk sengketa akhir hasil atau sengketa akhir secara normatif tidak boleh disentuh karena sejak lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara telah ada pengecualian terhadap keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN, salah satunya sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 2 huruf G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. Mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.